Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Karena ini adalah semester baru, pasti semangat baru dong ya. Iya dong. Baik, hari ini hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 kita akan belajar bina ibadah, yaitu tentang sholat fardu. Are you ready kids? Here we go. But before we continue, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita hari ini semakin berkah. Yuk kita duduk rapi, sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebelum Miss Evi menjelaskan lebih detail lagi tentang sholat fardu, Miss Evi mau kita nyanyi bersama ya. Lagu ini judulnya Marilah Salat. Are you ready? Here we go. Salat, marilah salat, mari salat bersama-sama. Siapa saja yang tidak salat mendapat siksa. Nah, sekarang Miss Evi ingin bertanya, siapa yang tahu apa sih sholat fardu itu? Baik, Miss Evi akan jelaskan ya. Sholat fardu itu artinya sholat yang harus atau yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim yang waktu dan caranya sudah ditentukan dan dalam kondisi apapun. Artinya, sholat fardu ini harus tetap dilaksanakan apapun keadaannya. Misalnya, jika seorang muslim tersebut dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, sholat fardu ini tetap harus atau wajib dilaksanakan. Ya, sholih dan sholihah. Sholat fardu itu dalam sehari ada 5 waktu, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Terkait sholat fardu ini, Allah sudah menuliskannya dalam Al-Quran ya, Nanda Sholih dan Sholihah, yaitu di surat An-Nisa ayat 103, yang artinya sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Karena sholat fardu itu wajib hukumnya, maka jika dilaksanakan akan mendapat pahala. Akan tetapi jika tidak dilaksanakan akan mendapat siksa. Nah, supaya Nanda Sholih dan Sholihah makin semangat di sholat fardunya, Miss Evi akan membacakan nih keutamaan sholat fardu. Oke? Dengarkan baik-baik ya. Keutamaan sholat fardu yang pertama yaitu dengan sholat fardu kita itu senantiasa selalu mengingat Allah. Nah, hal ini juga ditegaskan di surat Toha ayat 14 yang artinya sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Keutamaan sholat fardu yang kedua yaitu
dapat menjaga kebersihan. Karena sebelum kita sholat, kita selalu berwudu kan? Nah, dengan berwudu, sesungguhnya kita sedang membersihkan diri. Jadi kita akan terhindar dari berbagai macam kotoran dan juga virus. Dan keutamaan sholat yang ketiga yaitu sholat fardu merupakan amalan yang utama. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 7534, Nabi Muhammad pernah menyatakan bahwa amalan utama itu adalah sholat tepat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, dan jihad fi sabilillah. Artinya sholat fardu itu adalah amalan yang paling penting dan paling utama untuk kita laksanakan sebagai seorang muslim. Tentunya harus dilaksanakan dengan tepat waktu ya, sesuai dengan hadis yang tadi. Siapa nih yang sudah sholat fardu dengan tepat waktu? Yo, siapa tuh? Atau masih ada ya yang sholat subuh tapi jam 7 pagi? Mulai semester baru ini kita harus sholat fardu dengan tepat waktu ya anak dan soleh dan solehah. Nah sekarang Miss Evi mau kasih tahu nih waktu-waktu sholat fardu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW supaya kita tidak salah lagi ya. Ini penting banget. Jadi disimak baik-baik ya. Yang pertama adalah waktu sholat subuh. Nah, supaya tidak terlambat lagi, diingat baik-baik ya. Waktu sholat subuh itu dimulai dari terbitnya fajar hingga matahari belum terbit. Imam Syafi'i berkata dalam hadis Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW sholat subuh pada saat masih gelap, ya setelah itu sampai wafat. Jadi kalau sudah terang, mataharinya udah tinggi, itu tandanya waktunya sholat duha, bukan sholat subuh lagi ya, nanda sholat dan sholehah. Yang kedua yaitu waktu sholat zuhur. Nah, waktu sholat zuhur itu dilaksanakan dari mulai tergelincirnya matahari hingga samanya bayangan benda. Ya, jadi ketika matahari sudah naik ke atas dan jika kita berada di bawah matahari, itu bayangannya sama tingginya dengan kita ya. Itu adalah waktunya sholat zuhur. Untuk waktu sholat fardu lainnya nanti akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Supaya anda soleh dan solehah lebih mengingat lagi waktu sholat zuhur dan subuh, maka sekarang silahkan tulis kembali waktu-waktu sholat subuh dan juga sholat zuhur di kertas tulis, kemudian ditempel di kertas origami bagian yang berwarna, lalu ditempel di kamar tidur ya. Setelah itu jangan lupa difoto dan dikirimkan ke GCR ya untuk dinilai. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai belajar keutamaan sholat fardu dan juga waktu sholat zuhur dan subuh. Semoga kita senantiasa menjaga sholat fardu kita dengan tepat waktu ya. Amin. Yuk kita duduk rapi dan sikap berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta Thank you for watching. Happy learning online.